Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma waj'alil qur'ana hujjatan lana la 'alaina ya arhamar rahimin. Malam ini Bapak sekalian, kita akan tadabburi firman Allah, yaitu surah An-Nisa ayat yang ke-23. Ayat ini adalah penjelasan tentang wanita yang tidak boleh dinikahi. Di ayat-ayat kita sebelumnya, di sana telah dijelaskan bahwa boleh bagi seorang lelaki menikah dengan wanita 4 orang, 3, 2. Syaratnya bila adil, dan bila dia tidak mampu untuk itu, maka cukup dia menikahi satu saja. Baik. Kemudian bila ditanya siapa wanita yang boleh kita nikahi, tentu jawabannya akan panjang, bahwa wanita-wanita yang dinikahi itu banyak, ya, sangat banyak. Karena itu, untuk mempermudah kita ashabul Quran, maka Al-Quran dia telah merinci bahwa untuk mengetahui wanita yang boleh kita nikahi, maka Al-Quran menerangkan kepada kita wanita yang haram dinikahi. Dengan mengetahui wanita-wanita yang haram dinikahi, maka dengan itu kita akan mudah mengetahui betapa banyaknya wanita yang boleh dinikahi. Sebab dalam Quran, terutama di ayat kita ini, akan dijelaskan kepada kita ada 14 wanita yang tidak boleh dinikahi. Maknanya selain mereka halal. Itu dia. Kemudian di sesudah ayat yang kita bicarakan tadi, bahwa boleh lelaki menikahi 4, 3, 2, 1 dan sebagainya, memang ada
dari ayat tersebut sampai kepada ayat kita malam ini, wanita-wanita yang tidak boleh kita nikahi, tapi tidak dimasukkan dalam ayat ke-23 seperti ayat ke-22, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Janganlah kalian menikahi ya apa yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian minan nisa, kecuali ma qad salaf, kecuali di masa lalu ya, kecuali di masa lalu maksudnya di masa jahiliyah. Nah di sini sudah kita terangkan ya, bahwa istri ayah ya, istri dari ayah kita, maknanya emak tiri, kita bilang tidak boleh dinikahi seperti yang dilakukan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Maknanya kalau tidak boleh, haram seorang anak menikahi emak tirinya ya, haram seorang anak menikahi emak tirinya. Walau dalam ayat ini kita bilang banyak perbincangan para ulama ya, walau dalam ayat ke-22 ini banyak perbincangan para ulama. Kenapa? Karena perbedaan pendapat mereka tentang definisi nikah ya, tentang definisi nikah. Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi, bahwa dia mengatakan yang dimaksud dengan nikah adalah al-ittihad bainal jinsain, yaitu bersatunya ya, suami istri. Itu maksud dari nikah. Dan bersatunya suami istri juga di sini ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan mereka berdua saja dalam kamar, walau mereka tidak melakukan apapun, ya, maka itu sudah disebut bersatu. Ya. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nikah adalah jima. Dan ada yang mengatakan bahwa nikah itu adalah ijab qabul. Ya. Jadi dari definisi tersebut, maka itu berpengaruh kepada hukum. Dari situlah kita bilang terjadi perbedaan-perbedaan di kalangan ulama kita. Makanya sudah kita jelaskan, Al-Imam Syafi'i, Imam Malik ya, mengatakan ya, dalam pendapat mereka yang mereka pahami dari ayat ini, bahwa apabila seorang ayah menikahi seorang ayah mempunyai anak, kemudian dia menikahi seorang ibu ya, terjadi akad nikah. Dengan akad nikah itu saja pun, walau belum si ayah berhubungan suami istri dengan si ibu tiri tersebut, maka anak sudah haram menikahi ibu tirinya. Kenapa? Karena kita katakan perbedaan mereka memahami definisi nikah itu sendiri. Tapi kalau misalnya pergi ke pendapat ulama yang lain, yang mereka katakan nikah itu adalah ijab, maknanya nikah itu adalah jima. Ya, nikah itu adalah jima. Ya. Maknanya, bila ada seorang ayah yang mempunyai anak menikahi seorang perempuan,
terjadi ijab kabul, tapi belum terjadi jima, kemudian mereka cerai. Nah, ulama yang memahami nikah jima bahwa boleh ya si anak tadi menikahi ayunya. Nah, jadi dari sini perbedaan-perbedaan itu terjadi. Cuman mayoritas ulama mengatakan bahwa mujarrad, kata mereka, mujarradul aqdi haruma 'alal ibni ya an yankiha zaujata abi. Ya, mujarrad al-aqdi, terjadinya ijab qabul saja. Ya kan? Terjadinya ijab qabul saja. Maka itu sudah mengharamkan seorang anak menikahi ibu tirinya. Dan ini kebanyakan yang dicenderung oleh para ulama kita. Nah, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Baru dijelaskan oleh Allah. Apa alasannya? Sebab innahu kana fahisyah. Sesungguhnya menikahi ibu tiri itu fahisyah, keji. Dan bukan hanya keji, maktan, dimurkai. Ya. Wasa asabila, dan seburuk-buruk jalan. Dari kalimat ini, ibu sekalian, ada ungkapan Ar-Razi rahmatullahi alaih dalam tafsir dia. Al-Imam Ar-Razi di tafsir dia At-Tafsirul Kabir, dia mengatakan bahwa al-qaba'ih yang qasimu ila salasati aqsam. Dia bilang keburukan itu ya ada 3 macam. Dia bilang al-qaba'ihu asy-syar'iyyah, yaitu keburukan yang memang dipandang oleh syarak buruk. Ya, agama memandang sesuatu itu buruk. Itu namanya dia sebut al-qaba'ih asy-syar'iyyah. Kemudian dia katakan yang kedua al-qaba'ih Allahumma shalli ala Muhammad al-urfiyah. Ya, al-qaba'ih al-urfiyah. Jadi uruf itu maknanya pandangan orang kebanyakan. Ya. Jadi buruk menurut kebanyakan orang. Itu namanya disebut al-qaba'ih al-urfiyah. Baru yang ketiga dia sebutkan al-qaba'ih al-aqliyah. Ya, buruk dalam pandangan akal. Tapi kenapa dia berbicara seperti ini? Dia bilang bahwa menikahi ibu tiri, ya, perbuatan ini berkumpul padanya 3 keburukan tersebut. Dia buruk dalam pandangan akal, dia buruk dalam pandangan syarak, dia juga buruk dalam pandangan urfi. Ya, itu dia. Makanya dari sini para ulama punya kesimpulan bahwa berzina, ya, bahwa berzina itu lebih ringan dosanya dibanding seorang anak menikahi ibu tirinya. Okay. Bahwa menikahi ibu tiri itu lebih buruk, lebih besar dosanya daripada berzina. Walau kedua-duanya itu dosa besar, tapi menikahi ibu itu lebih buruk. Alasannya apa? Ayat kita ini, Ibu sekalian, innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Jadi kalau kita cocokkan tadi pembagian qaba'ih, keburukan dalam pandangan Razi, ya, satu kita bilang qaba'ih asy-syar'iyyah, ya, qaba'ih al-urfiyah dengan qaba'ih al-aqliyah. Dia bilang bahwa menikahi ibu tiri adalah satu keburukan menurut akal. Itu dia bilang alasannya di annahu kana fahisyah. Yang kedua, buruk dalam pandangan syarak karena dia adalah maqtan,
mengundang kemurkaan Allah. Adapun buruk dalam pandangan urfi, dia wasa'a sabila. Wasa'a sabila. Sedangkan di ayat zina, wala taqrabuz zina, kata Allah. Allah hanya mengatakan innahu kana fahisyah wasa'a sabilan. Tidak ada maqtan. Jadi kalau menikahi ibu tiri, di sana ada fahisyah, di sana ada maqtan, di sana ada sa'a sabila. Sedangkan di zina cuma fahisyah wa sa'a sabila. Inilah alasan para ulama bahwa menikah ibu tiri lebih buruk daripada berzina, walau kedua-duanya itu kita bilang buruk dalam pandangan siapapun. Wallahu a'lam. Setelah itu baru Allah jelaskan, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian wahai laki-laki, ya, menikahi ummahatukum, ibu-ibu kalian, ya. Diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian. Walau ayat ini bapak sekalian ditujukan kepada laki, tapi juga perempuan, ya, masuk dalam hukum ini. Maknanya seorang perempuan juga diharamkan bagi dia menikahi bapaknya, ya. Itu dia. Jadi hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, dan haram atas kalian menikahi putri-putri kalian atau anak-anak perempuan kalian. Ini disebut al-aslu, ya. Ini disebut al-aslu. Nah, maknanya keharaman menikahi ibu, keharaman menikah putri kita, ini disebut oleh agama li ajalin asli, karena lewat mereka inilah kita lahir, ya. Karena lewat mereka inilah kita lahir, maka disebut dia asal, ya, asal kejadian kita. Baik, ummahatukum di sini jamak, ya, jamak dari ummu. Diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian, ya, yaitu ibu yang melahirkan kita. Itu satu, ya, ibu yang melahirkan kita, atau ibunya ibu yang melahirkan kita. Siapa itu? Ini. Atau ibunya ibu yang melahirkan, panjanglah sampai ke Adam alaihissalam. Oke. Sampai ke Adam alaihissalam, tidak boleh itu dinikahi oleh seorang anak. Kemudian yang kedua, wa banatukum, dan haram atas kalian menikahi putri-putri kalian, ya, anak perempuan kita. Anaknya anak perempuan kita ke bawah, maknanya cucu, sampai kiamat, ya. Itu hukumnya haram. Nah, dah berapa? Dua, ya. Dua dalam penyebutan, walau banyak itu. Ibu ke atas, anak perempuan ke bawah, sampai kiamat. Nah, ini asal kita katakan tadi. Baru dalam bahasa Arab disebut as-sihr, ya, as-sihru, hubungan kekerabatan, ya, hubungan kekerabatan. Wa akhawatukum, dan haram kalian menikahi saudari-saudari kalian, ya, haram kalian
menikahi saudara-saudara perempuan kita. Nah, di sini wa akhawatukum, baik saudara perempuan sekandung, ya kan? Atau sebapak saja, atau seibu saja. Nah, oke, wa akhawatukum. Wa ammatukum, dan haram juga atas kalian menikahi makcik kalian. Tapi ammah di sini dari pihak bapak. Nah, ya, kalau ammah itu dari pihak ayah. Kalau khalah baru dari pihak emak. Oke, ada dalam bahasa Arab beda, Pak. Kalau kita semua makcik. Makcik mana semua makcik. Ya, bahasa Arab enggak. Makcik dari pihak ayah disebut ammah. Makcik dari pihak ibu disebut khalah. Baik, wa ammatukum, dan diharamkan atas kalian menikahi, ya, kalau orang Indonesia bilang bibi kalian. Tapi di bibi ini ada masalah? Atau di makcik ini? Baik makcik ini saudara? Seibu sebapak dengan ayah kita, atau gimana? Pening Ustaz. Jangan pening dulu, Pak. Iya. Wa ammatukum nih. Ya kan? Atas. Iya. Maknanya saudara perempuan ayah kita sekandung, atau saudara perempuan ayah kita tak sekandung. Di situ ammah. Jadi tetap ammah kita dia, dan itu di pokoknya satu bapak lain mak. Iya. Oke. Nah, udah hilang pening ya. Baik. Wa khalatukum, dan juga diharamkan atas kalian menikahi makcik kalian dari pihak ibu. Dah berapa? Satu ibu, dua anak perempuan, tiga saudara perempuan, kemudian makcik, kemudian dari makcik. Udah berapa? 5. Kemudian wabanatul akh, diharamkan juga atas kalian menikahi putri-putri abang kita atau adik kita. Saudara kan, saudara lah laki. Wabanatul akhi, baik saudara ni abang kita itu sekandung, ya, atau tidak sekandung, lain ibu misalnya, ya, atau saudara seibu, saudara sekandung, maknanya seayah seibu, atau saudara seayah saja, atau saudara seibu saja. Mereka punya putri, diharamkan bagi kita menikahi. Kemudian juga wabanatul ukhti, dan diharamkan juga kita menikahi putri-putri dari adik atau kakak perempuan kita, baik sekandung atau tidak. Udah 7 kan? 7. Yang 7 macam ini, inilah yang disebut al-muharramatu minan nasab. Jadi ini haram bagi kita karena keturunan nasab. Dan nasab itu 2, satu asal. Asal itu itulah mak tadi dengan anak perempuan. Setelah itu disebut sihir, maknanya karena kekerabatan.
As-sihru maknanya sad ha ra, bukan sid ha ra, payah itu urusannya. Ya, sad ha ra. Sihir, as-sihru, jangan as-sihru, kesin. Baik. Kemudian setelah al-muharramat minan nasab, kemudian Allah jelaskan ke kita wanita lain yang diharamkan dinikahi, tapi ini dari faktor luar. Kalau tadi dari faktor dalam, yaitu wa ummahatukum allati arda'nakum, diharamkan juga atas kalian menikahi ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian. Yang disebut dengan ummur radha'ah. Ibu-ibu yang menyusui kalian. Tapi ibu di sini bukan mesti ibu yang langsung menyusui kita. Mana selain ibu kita, termasuk juga di sini ibu dari ibu yang menyusui kita. Nenek susuan. Iya, nenek susuan itu. Kalau jarang didengar nenek susuan kan, karena nenek-nenek nggak bisa nyusui lagi. Iya. Iya. Tapi masuk dalam kalimat ummahat di sini adalah ibu dari ibu susu kita sampai ke atas. Ummahatukum allati arda'nakum. Tentu dengan syarat-syarat yang sudah pernah kita jelaskan. Harus dengan memenuhi syarat. Yang pertama, tidak kurang dari 5 kali menyusu, dan itu pun harus dengan kenyang. Itu satu. Yang kedua, usia harus 2 tahun ke bawah. Maknanya lebih dari itu, ya, sekalipun anak itu kenyang, dia bukan anak susuan. Jadi itu syaratnya. Wa ummahatukum allati arda'nakum. Cuman di kalimat allati arda'nakum di sini ada ikhtilaf, Bapak sekalian. Di sini ada perbedaan ulama. Ada yang mensyaratkan ditambah 2 syarat yang kita sebutkan tadi, yaitu usia 2 tahun ke bawah, kemudian 5 kali, ya kan? 5 kali dengan kenyang. Mereka berbeda pendapat dalam soal cara. Ya, mereka berbeda pendapat dalam soal cara. Tentu kalimat arda'nakum ini kalau disebut dia radha'ah, maknanya seorang anak, ya, ketika dia menyusu kepada ibu susunya langsung dia hisab, ya, langsung dia hisab lebih dari 5 kali, ya, sekurang-kurangnya, dan kenyang. Ada yang mensyaratkan seperti itu bila dipahami kalimat radha'ah itu sendiri. Dan ini syarat, ya, yang ketiga, bahwa baru anak itu dikatakan dia anak susu, ya, dan ibu itu
yang menyusukan itu haram dinikahi oleh anak yang dia susukan apabila memang anak itu langsung yang menghisap air susu emaknya, ibu susunya maksudnya. Tapi bagaimana apabila anak itu memang menyusu dengan air susu ibu susunya, tapi bukan dengan cara menghisap? Ya seperti sekarang kan ada bank susu. Itu atau maaf dia keluarkan susunya, dia taruh di gelas dan diminumkan kepada anak. Nah, sebahagian ulama mengatakan kalau dipahami dari kalimat radha'ah bahwa sekalipun anak kenyang lebih dari 5 kali meminum susu ibu susunya, tapi bukan dia hisap secara langsung, maka anak ini tidak dianggap anak susuan. Dan yang mengatakan ini salah satunya ya ulama-ulama sekarang adalah Qardawi hafizahullah, dan dia menukil pendapat Ibnu Hazm rahmatullahi alaihi. Tapi mayoritas ulama di masa lalu, terutama a'immah al-arba'ah yang 4 itu, ya, imam mazhab mengatakan mau dengan cara apapun, mau dihisap secara langsung atau tidak, selama yang dia hisap itu adalah air susu ibu susunya, maka dia tetap disebut anak susuan dan haram bagi dia menikahi ibu susunya tersebut. Ya, tanpa dikira cara. Yang penting minumnya dan dia kenyang dengan itu. Nah, masa itu. Ar-rajih, law naqul ar-rajih min nahiyatil lughah ar-rajih wa alaihi aksaru qaul ahli ilmi al-a'immah al-arba'ah. Nah, kalau dari hadis tidak ada, setahu saya tidak ada. Tapi udah itu masalah kalau pergi kita ke khilafiyah, maknanya ke perbedaan pendapat ulama, ya kan? Di masalah rajih dengan marjuh, mana yang lebih kuat dengan yang tidak. Ini adalah kata mereka al-umur nisbi. Al-umur an-nisbi maksudnya ini hanya ijtihadiyah. Ini ijtihadiyah. Bisa saja ya dalam pandangan kita menguatkan pendapat imam yang 4, tapi bisa saja orang lain menguatkan pendapat Ibnu Hazm yang diikuti oleh Qardawi sekarang ini kan. Jadi kalau ini umur an-nisbi. Jadi kalau tergantung ini siapa ulamanya. Kadang-kadang ada yang memfatwakan di satu tempat yang dia kuatkan adalah pendapat Qardawi sekarang. Ya. Nah, ada juga kadang-kadang di satu tempat itu tidak, dia tetap merujuk kepada pendapat imam yang 4 itu. Ini udah urusan fatwa, jadi kita hanya mengikut apa yang difatwakan oleh ulama kita kepada kita. Allahu a'lam. Baik. Kemudian wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudara-saudara perempuan yang saudara-saudara perempuan sekesusuan dengan kita. Mereka ini sama seperti adik-beradik kita. Makanya di hadis ada disebutkan bahwa ma yahrumu apa kata Nabi SAW, bahwa yang diharamkan ya karena sepersusuan itu sama dengan yang diharamkan karena nasab. Itu makna hadis. Nah, jadi wa akhawatukum minar radha'ah, ada saudari-saudari sepersusuan dengan kita juga, mereka haram dinikahi. Maknanya tidak boleh. Dia sama dengan aurat, aurat. Masalah aurat. Jadi kalau masalah aurat
ya antara saudara dengan saudari sepususuan itu sama dia auratnya dengan adik kakak kandung perempuan semua, sama hukum itu. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, tapi yang bukan nasab, ya, yang bukan nasab. 7 tadi nasab, kemudian 2 karena sepusuan, ibu susu dengan saudara, perempuan sepususuan. Sekarang wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu istri-istri kalian. Maka siapa nih? Ibu mertua. Ya, mak mertua. Mak mertua juga termasuk minal muharramat yang tidak boleh dinikahi oleh siapa? Menantunya. Ya. Ya. Wa ummahatu nisaikum. Kemudian kata Allah, wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kata Allah, juga diharamkan atas kalian ya menikahi anak-anak perempuan dari istri kalian, maknanya anak tiri yang dalam pemeliharaan kalian, dan istri maknya itu maksudnya telah kamu campuri. Paham? Nah, di sini juga ada masalah sedikit nih. Jadi wanita berikutnya yang diharamkan dinikahi adalah anak perempuan dari seorang istri, berarti anak tiri dari suami. Kalau bahasa orang Medan, anak bawaan istri. Jadi ada seorang laki-laki akan menikahi wanita yang sudah punya anak, anak perempuan. Jadi anak perempuan tuh haram hukumnya dinikahi oleh ayah tirinya kan. Tapi kapan? Apabila ayah tiri tersebut sudah berhubungan istri dengan maknya. Ya, apabila seorang ayah tiri tadi telah menggauli maknya. Yang kedua, di situ disebutkan warabaibukum allati fi hujurikum. Anak perempuan tersebut juga ikut dalam pemeliharaan kita, dalam tanggung jawab kita. Paham dalam tanggung jawab kita? Jadi dia dan maknya itu sama-sama ditanggung oleh suaminya. Nah, tinggal serumah, dia sekolahkan dan sebagainya. Baik, kalau begitu, bagaimana kalau misalnya ada seorang suami menikahi seorang istri yang sudah ada anak gadisnya, kemudian anak itu tidak ikut bersama mereka, tidak serumah? Sahkah seorang suami menikahi anak perempuan tersebut? Saya ulang balik. Kita katakan robai, ya, wa rabaibukum allati fi hujurikum. Rabaib itu adalah anak perempuan bawaan istri. Tapi istri itu yang sudah berhubungan suami istri dengan suaminya. Ya. Maknanya kalau sudah seperti itu, mereka sudah melakukan hubungan suami istri, maka si suami ini tidak boleh dia menikahi anak tirinya kan. Syarat kedua kita bilang dalam ayat, dia ikut dalam pemeliharaan si bapak tirinya. Baik, tentu ada pertanyaan, bagaimana kalau anak perempuan tuh tidak serumah
ya tidak dalam lindungan seorang ayah tirinya, tapi dia tinggal dengan neneknya kah, dengan atoknya kah. Itu yang dikomentari para ulama. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia salah seorang sahabat yang menghalalkan seorang suami menikahi anak tirinya yang perempuan, tapi syaratnya tadi bahwa ibunya itu sudah dicerai sebelum berhubungan suami istri. Karena syaratnya kita bilang tadi apa? Baru dikatakan haram anak bawaan istri kita itu apabila maknya sudah digauli. Yang kedua, tinggal serumah. Baik, bagaimana kalau tidak serumah dan emaknya belum digauli oleh ayah tirinya? Dari zahir ayat ini menunjukkan dia halal, maknanya boleh dinikahi. Jadi boleh suami menikahi anak tirinya dari ibu yang belum digauli oleh ayahnya. Iya, tentu saja dicerai Pak. Kalau bersatu nggak mungkin. Ya, setelah dicerai terjadi perceraian sebelum jima. Kita katakan tadi bahwa Ali bin Abi Thalib salah seorang sahabat yang punya pendapat seperti itu. Ini berdasarkan dalam sebuah hadis, itu ada namanya Malik bin Aus radhiyallahu anhu. Dia menikahi seorang perempuan yang sudah ada anak. Ya, dia menikahi seorang perempuan yang sudah ada anak. Kemudian wafat istrinya. Ya, wafat istrinya, kemudian itu berpengaruh kepada dirinya. Sedih dia, sangat sedih, murung. Berjumpa dengan Ali. Ali tanya, "Ya Malik, apakah istrimu itu punya putri?" Gitu ya. Apakah istrimu itu punya putri? Terperangahlah Malik bin Aus. "Ya Imam, bagaimana aku akan menikahi putriku sendiri? Memang anak tiriku." Dia tanya, maksudnya Ali bertanya, "Apakah anak tirimu itu ada ikut serumah denganmu?" Tidak, dia ada di Taif. Mereka di Madinah. Bukankah Al-Quran mengatakan fi hujurikum, yaitu anak tiri yang ikut dalam lindungan kalian, dalam biaya kalian, serumah dengan kalian. Yang ini yang haram. Tapi kalau dia tidak serumah dengan kalian, itu tak salah. Hatta walau pada dakhal. Aywa. Yajuz. Ya indah Ali. Ya, menurut pendapat Ali, walaupun maknya sudah digauli, malah sudah punya anak pun dia dari Malik bin Aus tadi sudah punya anak pun dari istrinya tadi. Cuman anak perempuan mereka itu, anak perempuan si istri itu tidak serumah dengan dia. Ya, anak tiri dia itu. Karena tidak serumah itu, maka Ali bin Abi Thalib berpendapat itu halal. Walau ini marjuh. Marjuh maksudnya hanya Ali bin Abi Thalib yang berpendapat seperti itu. Tapi mayoritas sahabat tidak. Ya, sekalipun anak perempuan itu tidak serumah dengan ayah tirinya, ya kan? Tidak serumah dengan ayah tirinya, tapi si ayah tersebut sudah berhubungan suami istri dengan emaknya, kemudian terjadi perceraian, maka tetap tidak sah. Kenapa ayat Allah mengatakan fi hujurikum semacam warabaibukum allati fi hujurikum? Ada syarat, ya syarat serumah. Hujurikum itu kan hujrah, jamak dari hujrah. Maknanya bilik. Jadi serumah lah kita bilang. Ini kata para ulama taghliban, karena memang kebiasaannya kalau kita nikah seorang wanita yang sudah punya anak, tidak mungkin
Iya kan, maknya kita ambil, naknya kita buang. Paham kan? Tidak mungkin maknya aja yang kita mau, anaknya tidak kita mau. Jadi karena ini sudah menjadi kebiasaan, pasti anak tiri, ya kan, ikut dalam tanggung jawab suami emaknya. Karena itu bukan berarti kalau anak tiri itu tidak dalam tanggungan keluarga maka dia menjadi satu kebolehan untuk dinikahi. Tidak, itu kata ulama kita. Baik. Kemudian dalil penguat, ya, dalil penguat maknanya dalil yang mengharamkan seorang suami menikahi putrinya, maksudnya putri anak tirinya, ya, dari istri yang sudah dia gauli. Pernah dulu Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang dari istri-istri Nabi, kalau saya tidak silap Ummu Habibah atau Hafsah, antara pokoknya salah satu dari istri Nabi, yang jelas bukan Aisyah. Apa kata Ummul Mukminin tersebut? Dia bilang, kami mendengar bahwa engkau akan menikah dengan putri Ummu Salamah ya Rasulullah. Saya ulang balik. Kami mendengar bahwa engkau akan menikahi putri dari Ummu Salamah ya Rasulullah. Ummu Salamah itu siapa? Istri Nabi kan? Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi menjawab pertanyaan istrinya, sekalipun Ummu Salamah itu bukan istriku, tetap putrinya itu haram bagiku, sebab putrinya itu adalah putri dari saudara sepususuan denganku. Karena Abu Salamah, ya, ketika dia masih kecil dulu itu pernah sama-sama menyusu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di Mekah dengan seorang perempuan, kalau saya tidak salah namanya Suwaibah, ya, Suwaibah, orang Indonesia bilang Suwaibah al-Islamiyah, ya, bukan Halimah. Kan ada dua ibu susu Nabi kita, satu Suwaibah, satu Halimah. Nah, kalau dengan Halimah ini Rasulullah dengan pamannya itu Hamzah. Tapi kalau dengan Abu Salamah itu dengan Suwaibah. Jadi kata Nabi SAW kepada istrinya tadi, sekalipun Ummu Salamah bukan istriku, tetap aku diharamkan menikahi putrinya, sebab putri tersebut adalah putri dari saudara sepususuan denganku, maknanya Abu Salamah. Nah, dari dalil ini sekalian dijadikan oleh ulama kita, ya, mengatakan bahwa tidak boleh, ya, seorang anak tiri dinikahi oleh bapak tirinya, ya, apabila istri atau maknya tersebut sudah dicampuri oleh suaminya. Allahu a'lam. Kemudian sudah berapa? Ini kalau hafal kita akan banyak yang bisa kita tolong, Bapak sekalian. Iya. 11. Kalau hafal kita ini, siapa-siapa yang tidak boleh kita nikah ini. Ini sangat baik. 11. Nah, satu kita katakan ibu, kemudian anak perempuan, setelah itu saudara perempuan, kemudian ammah, ya, makcik dari pihak ayah, khalah, makcik dari pihak ibu. Setelah itu anak saudara laki,
mana anak perempuan saudara laki kita dan anak perempuan anak perempuan saudara perempuan kita. Ini kita bilang apa? Haram karena nasab. Ya, haram karena nasab, keturunan. Nah, setelah itu baru haram karena sepersusuan, yaitu satu ibu yang menyusukan, wanita yang menyusukan kita dengan syarat yang kita sebutkan. Kemudian saudari sepersusuan kita. Udah berapa tuh? 9 kan? Setelah itu ummahatun nisa, yaitu mertua, mama mertua kita. Ya, mama mertua kita. Kalau di mama mertua ini sebagai tambahan sekalian, begitu terjadi akad antara kita dengan putrinya, mama itu langsung haram. Tidak syarat di sini jima. Ya, tidak syarat di situ jima. Mama mertua kita ini haram selamanya. Selamanya. Mau kita cerai anaknya atau tidak? Oke. Itu dia. Setelah itu baru warabaibukum allati fi hujurikum tadi, yaitu anak tiri, ya, bawaan istri yang dalam lindungan kita atau tidak, itu yang baik, dalam lindungan kita atau tidak, yang mamanya itu sudah berhubungan suami istri dengan ayah tirinya. Itu dia. Baik, kata Allah, fa in lam takunu dakhaltum bihinna, maka jika kalian belum berhubungan suami istri dengan siapa? Dengan mak. Rabaib tadi, ya, dengan anak tiri tadi. Fala junaha alaikum, maka tidak salah kalian menikahi mereka. الدخول نعم، ولذلك الجمهور هذا هو يعني علي يخالف الجمهور. نعم. طيب. Kemudian wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum, juga diharamkan atas kalian, ya, menikahi istri-istri anak kandungmu. Maknanya apa itu? Istri-istri anak kandung, maknanya menantu kita ya. Bingung Pak Mak, istri-istri anak kita bingung apa itu. Lain. Tapi di sini Bapak sekalian, ya, bahasa Quran memang bahasa, kata Ustaz kita syai'un ajib, dia bilang bahasa yang unik. Ya, Allah tidak mengatakan ya zaujatu abnaikum. Dengan zaujat kan istri. Allah tidak mengatakan diharamkan atas kalian menikahi istri-istri anak-anak kalian. Tapi di sini Allah pakai halail. Halail itu maknanya menantu. Nah, maksud saya Bapak sekalian, Allah tidak mengatakan dalam di menantu ini bahwa istri itu kan bahasa Arabnya zaujah. Allah tidak mengatakan wa zaujati abnaikum alladzina min aslabikum. Tapi Allah mengatakan wa halailu an abnaikumul ladzina min aslabikum. Artinya diharamkan juga atas kalian menikahi istri-istri anak kandung kalian. Maknanya menantu. Ya kan? Maknanya menantu. Baik. Kalau begitu, ada pesan yang ingin disampaikan oleh ayat ini, sehingga Allah tidak memakai kalimat zaujah untuk istri anak kita. Ditambah lagi di sini min aslabikum, maknanya kandung. Ya, maknanya harus anak yang lahir dari tulang sulbi kita.
Tapi maknanya di sini ada pesan. Pesan apa? Bahwa apabila anak kita, punya yang disebut dengan milkul yamin, budak hamba sahaya perempuan yang sudah dia gauli, jadi itu sudah semacam istrinya, maka juga di sini sang ayah tidak boleh menggaulinya dan tidak boleh menikahinya. Itu kata para ulama kenapa menantu itu disebut di sini halail, ya. Kemudian juga di sini min aslabikum, harus anak yang memang lahir dari tulang sulbi kita. Adakah tetap kita anggap menantu dari anak yang bukan anak kita? Banyak, ya kan? Nah, apa namanya dalam bahasa fikih namanya tabanni. Jadi seorang anak ya dinisbahkan dia kepada yang bukan ayahnya, seperti Zaid kepada Rasulullah dulu kan, Zaid bin Harisah. Sebelum turun ayat dalam surah Al-Ahzab, ya, bahwa yang masyhur di Mekah itu adalah Zaid bin Muhammad, ya, Zaid bin Muhammad. Baik, kalau misalnya Zaid menikah, ya, Zaid menikah, dicerai, dan Rasulullah ingin menikahi bekas istrinya, boleh nggak? Boleh. Nah, kenapa? Karena ini laisa min aslamikum. Itu bukan anak kandung kita. Jadi yang salah, mana yang tidak boleh kita nikahi adalah kita bilang tadi istri, ya, anak kandung kita. Kalau anak nisbah bukan, ya. Kemudian yang terakhir, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan juga haram atas kalian, ya, mengumpulkan bainal ukhtaini, dua adik-beradik, ya, dalam saat bersamaan, ya, dalam saat yang bersamaan. Kita nikahi kakaknya, kita nikahi pula adiknya, sama-sama kita jadikan istri. Ini hukumnya haram. Illa ma qad salaf, kecuali ma qad salaf. Mana kecuali telah terjadi. Maksudnya telah terjadi di sini. Sekalian, pertama, ya, kita nikahi kakaknya, tak cocok, terjadi cerai atau wafat kakaknya kan, ada adiknya, nah nikahi, ini tidak masalah. Yang salah itu kita bilang apabila bersamaan, ya, sama-sama, ya, dalam satu masa, ya. Jadi kita punya istri, adik beradik, nauzubillah, ya. Walau di sini ada hadis, ya, sebagai tambahan makna dari wa anta jama'u bainal ukhtain, bahwa sebagai tambahan tidak disebutkan oleh ayat. Rasulullah mengatakan diharamkan bagi seorang laki mengumpulkan, maknanya mengumpulkan seorang perempuan dengan makciknya, ya, dinikahi siapa? Dinikahi makcik dengan keponakannya. Cuma luar saja. Apa dicerai? Apa dicerai? Dan maksudnya tidak ada istilah cerai, Pak. Contoh, misalnya ada seorang laki-laki, ya, menikah dengan seorang perempuan. Ya, perempuan ini punya anak saudara perempuan. Nah, dinikahi juga sama dia. Jadi mengumpulkan ini bibi dengan anak saudara ini hukumnya haram. Kalau tidak bercerai tak boleh. Itulah ini, illa ma qad salaf. Ya kan? Atau baik dari bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibu, khalah. Jadi anak saudara tidak boleh disatukan dia dengan bibinya dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Itu hukumnya haram.
tambah lagi bukan hanya saudara, bukan hanya adik-beradik saja. Ya kan? Bukan anak adik-beradik saja. Tapi saudara anak apa? Anak saudara laki atau anak saudara perempuan. Jadi tidak mesti adik kakak. Ya, tidak mesti adik kakak. Cuma contohnya. Kalau adik beradik tadi kan jelas bahwa adik beradik satu ayah satu ibu. Kalau misalnya juga seorang laki menikahi seorang perempuan, ya, kemudian si perempuan ini disatukan dia dengan saudaranya seayah atau saudara seibu, juga tetap hukumnya haram. Jadi tidak syarat adik beradik. Itu dia. Wa an tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan innallaha kana ghafurar rahima. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Kata para ulama, apa hikmah Allah tutup ayat ini dengan Ghafurur Rahimah? Menurut kita apa, Bu? Kenapa Allah tutup ayat masalah muharramat ini, wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi ini, dengan Ghafurur Rahimah? Allah tidak mengatakan aliman hakimah misalnya atau sami'an basira, tapi Allah tunjukkan di sini keghafurannya dengan kerahimannya. Karena dalam masalah ini banyak orang tersilap, banyak orang salah, baik di masa jahiliyah dan sekarang juga. Itu majelis fatwa di Darul Dakwah di sini bukan sana. Ya. Sering dapat masalah, ya, macam ini. Menikahi orang-orang yang haram dinikahi, yang kadang-kadang sudah beranak pinak. Jadi aku kena cerai. Ya dicerai, Pak. Yun sabila abuna. Al-walad laysa lahu khata'una. Al-khata' adalah abu wa ummu. Sebab tidak cukup orang sih. Itulah dia. Ada seorang orang Akan cari orang lain. Makanya Karena keluar. Allah tutup ayatnya dengan ghafuran. Jadi masih Allah tunjukkan kemaha pengampunannya itu, walau misalnya kadang-kadang ada kesalahan yang dilakukan oleh hambanya. Itulah alasannya, itulah rahasianya, itulah hikmahnya kenapa ayat ini ditutup dengan innallaha kana ghafurur rahima. Wallahu a'lam. Itulah dia pelajaran kita, mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. yang terakhir tak yang perempuan yang bersaudara. Ya. Sebelum kita akhir. Kenapa itu? Wa an tajma'u bainal ukhtain. Kita katakan tadi bahwa tidak boleh kita menikahi kakak beradik dalam saat yang bersamaan. Maksudnya kita nikahi kakaknya, kita nikahi juga adiknya. Itu satu. Kata para ulama, bukan itu saja. Ya, kita menikahi seorang perempuan, kita nikahi juga makcik perempuan tuh dari pihak ayah. Begitu juga kita nikahi perempuan tuh dan juga kita nikahi makcik dia dari pihak maknya. Ini juga hukumnya haram. Jadi bukan hanya adik beradik saja yang haram. Tapi kita nikahi perempuan, kita nikahi juga makcik dia dari pihak ayahnya atau dari pihak emaknya, ini juga disebut haram. Atau bukan makcik, bukan ammah, bukan khalah. Ya, bukan ammah, bukan khalah misalnya, tapi kita kumpulkan dia, maksudnya kita nikahi seorang perempuan. Ya, kita nikahi seorang perempuan. Kemudian perempuan tersebut
punya punya saudara laki, ya, punya saudara laki. Perempuan yang kita nikah itu ada saudara lakinya, punya anak perempuan. Jadi kita nikahi siapa nih? Perempuan ini kita nikahi juga. Siapa dia tuh? Anak saudara dia. Nah, itu juga tidak boleh dilakukan. Itu maknanya hukumnya haram. Ya. Atau yang terakhir, ya, kita nikahi seorang perempuan. Kemudian dia punya adik perempuan atau kakak perempuan, ada anak perempuannya. Dinikahi juga anak perempuan tersebut. Nah, itu juga hukumnya haram. Jadi ada berapa tuh? Wa anta jawab bainal ukhtain itu? 12. Bukan Pak, yang di terakhir ini Pak. Satu mengumpulkan ya adik-beradik itu nggak boleh. Yang kedua mengumpulkan seorang perempuan dengan makcik dia dari pihak ayah, juga dari pihak emaknya. Kemudian mengumpulkan seorang perempuan dengan anak, dengan putri saudaranya, yang laki atau yang perempuan. Oh, iya. Jadi di antara jemaah bain ukhta ini, di situ ada hadis yang menjelaskan menjadi 5 orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Allah. Ya Pak. Ustaz, Ya Bu. tentang kita semua kita kena jalan tentang definisi anak tiri ni. Sebab kalau apa yang saya faham ialah yang tak sama ibu dan bapa langsung kan. Tak sama langsung. Ya. Betul kan? Ya. Dari segi syarat. Ya. Dekat Malaysia kalau anak tiri mungkin bapa sama ataupun mak sama. Jadi itu dia masih kira adik-beradik kan? Masih kira. Iya nggak Bu. Makanya dalam bahasa agama disebut akhul li'ab, akhul li'um, saudara seayah, saudara semak. Tidak ada ilah tiri-tirian kalau dalam bahasa agama. Baru dikatakan tiri apabila memang bawaan. Dia saudara. Makanya kalau kita pergi ke faraid, misalnya tidak ada saudara kandung, dia mesti dapat. Si waris kita dia kan. Atau kalau anak yang ini bawaan, tidak ada. Allah a'lam. Ada ya, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.